masalah kawin mengawin ini, Ya, jelas ya, kalau Yesus berkata di sorga tidak ada kawin mengawin. silakan Karena tunjukkan di sorga dalilnya tidak kalau ada, kudus. Pak. Kalau ada dalilnya di surga tidak ada kawin mawin, tunjukkan dalilnya, Pak. Saya berhenti dan saya tutup semua yayasan apologet Islam. Silakan. Boleh. Oke. Kebenaran. Halo kebenaran. Atau kita sapa dulu P. Sembiring. Selamat siang Pak Sembiring. Selamat siang, selamat siang. Kristen ya Pak ya? Kristen, Kristen. Oke Pak, silakan Pak. Iya Pak, silakan Pak. Apa yang ingin disampaikan? Oh, menurut saya pengikut iblis itu yang tidak percaya Yesus juru selamat. Karena tanda-tanda orang percaya mengusir iblis. Dalam nama Yesus diusir kan? Jadi setiap orang antikristus artinya dia anti Yesus juru selamat, itulah pengikut-pengikut iblis. Karena jelas tidak ada jalan yang masuk kepada Bapa, yang bisa bertemu dengan Bapa kecuali dalam nama Yesus. Karena Yesus sudah berkata kan, aku jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun bisa, dia katakan, datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jadi kalau menurut saya itu, dan tadi saya lihat Juma berkata di sorga masih ada kawin mengawin. Saya Ini kalau ada nih Pak Sembiring, Pak Sembiring, cuma kalau ada setuna lo kanan ke lenda, ya setuna don sedikit kalau di atas waras sebagai Jumenda. Aku turun lebih. Salam Pak Sembiring, selamat berjuang. Halo, Loh, kok turun? Iya. Jadi yang mana yang kita mau bahas ini? Kawin mawin di surga atau apa? Dia lagi bikin perangkap, Gurunda. Iya, tapi jatuhnya ke dia juga kan? Iya. Ayo, gimana dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Sembiring, kalau nggak kuat nanti kameranya ada di sebelah kanan ya Pak. Nanti tangannya lambaikan aja. Oke. Ya. Masalah kawin mengawin ini, Ya, jelas ya, kalau Yesus berkata di sorga tidak ada kawin mengawin. silakan tunjukkan dalilnya kalau ada, Pak. Kalau ada dalilnya di surga tidak ada kawin mawin, tunjukkan dalilnya, Pak. Saya berhenti dan saya tutup semua yayasan apologet Islam. Silakan. Boleh, karena ada orang Iya. bertanya kan. Iya, Dia dalilnya, Pak, berkata, dalil. Ya, nanti kalau saya boleh. Silakan, Pak. Sebentar ya. Iya, silakan. Turunkan Saya tanya, dulu kalau sebentar. ada dalilnya di surga tidak ada kawin mawin, sekali Ya. lagi saya katakan, saya tutup apologet Islam Indonesia. Oh, Silakan. mantap sekali, mantap. Itu Iya harus dong, ditutup Pak. memang itu. Iya, Karena mana itu tunjukkan. memang tidak ada. Tapi kalau bisa ternyata percaya. Anda tidak bisa membuktikan, berarti betul Kristen ini adalah pengikut iblis. Silakan. Yang tidak mengikut Yesus, pengikut iblis, Pak. Cuma Ya, kalau Anda pengikut Yesus, kenapa Anda jadi Kristen? Yesus bukan Kristen. wow, itu terbuat dari nama Kristus itu. Mana? Buktikan kalau Yesus Kristen, Pak. Ayo. Orang-orang paling Yahudi parah. disebut sebagai pengikut Musa. Ayo. Yang paling parah. Karena Nabi Musa juga adalah mempraktikkan Taurat. Pengikut Yang paling- Nabi Muhammad juga disebut Muslim. Kami umatnya disebut Muslim. Yesus disebut apa? Kristen. Tak ada, Pak. Ayo, buktikan. Buktikan kalau Kristen ini pengikut Yesus. Mana? Yesus itu bukan Kristen. Kristen. Yesus tidak makan babi. Yesus sunat. Yesus tidak menyembah Yesus. Ayo, Yesus tidak juru mengkitabkan. selamat, dia bukan Yesus Kristen. tidak mengkitabkan
Perjanjian Pak, baru, dia bukan- Yesus dia tidak bukan merasulkan Kristen, Pak. Paulus. Sementara Kristen, ayo Pak, ayo, semangat Pak, semangat. Yesus bukan Kristen, Pak. Tapi Ya. itu juru selamat. Yesus bukan Kristen, tapi Iya, Anda dia juru Kristen. selamat, Pak. Berarti Yang Anda bukan mengikut pengikutnya, Yesus kan yang lucu. Kristen. Ingat Pak ya, ingat. Yesus juru bukan selamat. Yesus Yang bukan mengikut Kristen. Yesus, Nah, itulah coba Kristen. tunjukkan kepada saya dalilnya di mana Yesus juru selamat bagi Kristen. Tunjuk. Ayo. Wah, Wah. Dua PR-nya Bapak ini. Dalil Itu, di surga Pak. tak ada kawin. Ayo. Ini, Dalil Pak. dalil pengikut Yesus adalah Kristen. Mana? Nggak ada, Pak. Aduh, Bapak seorang pendeta kan? Ya, saya pengkhotbah, Pak. Alhamdulillah kita ketemu lawan berat tapi ringan. Ayo. Tunjukkan ke saya sekarang. Dalil di mana Yesus mengatakan di surga tidak ada kawin-mawin. Kan malu depan jemaat. Ini ribuan orang tonton. Dipermalukan sama orang Islam. Mana dalilnya? Ayo. Ingat Pak, Saya cari. tidak Saya ada cari dulu, dalilnya kawin di surga. Kalau ada tunjukkan. Tidak ada dalilnya pengikut Yesus disebut Kristen. Ya, Kristen sudah, itu Pak. organisasi dari barat. Nah, Yesus bukan seorang Kristen. Mana dalilnya bahwa pengikut Yesus disebut Kristen? Mana? Hei, masolan nih. Hei. Itu makanya tadi, makanya tadi teman saudara itu Pak pengkhotbah itu S3 itu lulusan Vatikan. Takut dia bahas itu kambut ya kan. Habis itu dia pakai bahasa roh. Dan ki muter bedeng DT. Akitor roko mangka DT. Masolang ko na sabat mo belay lawang isuma. Dia bilang gitu tadi kan. Tapi Bapak menganggap pintar. Semua orang mengikut Yesus mengatakan dia orang Kristen, sementara cuma tidak. Di mana Jadi yang itu- disebut Kristen itu pengikut Juma itu Paulus? sebenarnya sudah Ayo. seperti Muhammad gitu. Itu mulai Jangan menghina. anggap pintar, tetapi Mulai menghina. Ini pengkhotbah kelas pengkhotbah Ya. ini mulai menghina coba. bukan begitu. Sekarang Karena coba Bapak tunjukkan di mana Yesus itu menjadi pengikut Kristus, di mana? Yesus bukan pengikut Kristus, Bang. Kristen Yesus itu pengikut juru Kristus. selamat. Memang juru selamat, tapi juru selamat bagi Bani Israel. Parah Wow. Bapak ini. Mari kita baca. Mana? Tolong tunjukkan dalilnya Yesus adalah juru selamat untuk Kristen. Mana dalilnya? Mau nangis lagi dah. Pengikut dia yang percaya kepada Mana ada Kristen itu pengikut? Kalau Kristen itu Pak anti-Kristus, anti-Yesus, itu Kristen. itu udah Sekarang begini. Sekarang mari kita buktikan. Oke. Ngawur kali. Mari kita Orang buktikan, Kristen Pak. cinta Yesus, Pak. Cinta Orang apaan? Islam Cinta. Cinta apaan? Kenapa Anda mau membunuh Yesus kalau Anda cinta? Ayo. Oh, bukan orang Kristen yang membunuh Yesus, Pak. Tapi apakah Anda mau Yesus itu mati atau tidak? Bukan soal kita mau, tapi Yesus Nah. Iblis mau. Pak Pendeta dengar saya. Pak Pendeta dengar saya. Pak Pendeta. Pak Pendeta dengar saya. Iblis mau Yesus dibunuh. Kristen mau agar Yesus diapakan, Pak? Jangan lupa sarungnya Pak, jangan sampai jatuh. Tuh sarungnya udah kedodoran Pak. Ya, lagi. Yang kiri Pak, dieratkan lagi. Ya, gitu. Nah, saya lagi. Iblis mau agar Yesus dibunuh. Kristen mau agar Yesus Diapakan, Pak? Digigit. Diapakan? Bapak belum cukup umur berarti untuk bertarung. Hanya cocok di gereja. Bapak Hanya ini bisa yang di mau depan bertarung. jemaat yang mulutnya dikunci mangut-mangut. Kalau depan kita nggak bisa bang ini. Ngawur Sekali kali lagi, ini. iblis Cuma ini. mau agar Yesus disalibkan. Nah, Kristen mau agar Yesus Selamat. Dan Alamak.
Jadi tema kita, Bang, tema kita ini, Pak Pendeta, siapa pengikut iblis? Ya Kristen, Pak. Itu ngawur. Nah, sekarang jawab. Iblis mau agar Yesus disalibkan. Kristen mau agar Yesus Dia makan maksudnya itu. ya disalibkan atau diselamatkan? Bukan diselamatkan. Yesus juru selamat kok diselamatkan. Kena deh. Berarti Bapak mau Yesus disalibkan. Berarti iblis dan Bapak sama-sama mau. Berarti Bapak adalah pengikut. Setiap orang yang tidak percaya Yesus Ya. juru selamat, itulah pengikut iblis, kan. Makanya, biasanya Pak ya, yang takut itu kan orang Islam, Pak. Iya. Mulai ngawur. Kalau orang Kristen, Pak, Ngawur. nggak perlu kita membantah-bantah orang. Hanya buahnya, dari buahnya mengenal pokoknya. Setiap orang yang mengikut Yesus, mereka tidak akan pernah kecewa. Mereka semua mengenal Tuhan dalam hidupnya. Kalau cuma curhat kayak begitu, apa artinya, Pak? Pak, kalau cuma curhat kayak begitu, apa? Jadi Bapak mengkhotbah di gereja itu cuma curhat kayak begini, Pak? Kawin di sorga. Pak, jadi kalau di gereja Bapak pengkhotbah cuma curhat kayak begini. Bukan begitu, Pak. Nah, terus kenapa Bapak tidak berdaya menjawab? Iblis mau agar Yesus disalib. Kristen mau agar Yesus juga disalib. Perbedaan antara iblis dengan Kristen itu apa? Mana dalilnya? Mana dalilnya orang Kristen mau Yesus disalib? Loh, kalau Yesus itu tidak disalib, apakah Kristen ini punya keselamatan? Ya, itu kan kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Kehendak Tuhan. Berarti Anda sudah menjawab bahwa Bapak punya Tuhan bernama iblis. Tadi Anda mengatakan tadi itu kehendak Tuhan. Sementara yang berkehendak menyalibkan Yesus adalah iblis. Bukan. Siapa? Itu jelas mereka bukan. Bang. Siapa? Tolong yang tunjukkan berkehendak di itu? mana dalilnya Elohim mau Yesus disalibkan. Mana? Tunjukkan. Mari saya buka, Pak. Silakan. Dalam buku Yesaya 53. Yesaya 53. Bapak, Yesaya 53 itu tidak berbicara mengenai Yesus. Itu kebodohan, Pak. Loh. Yesaya ini, Orang Kristen, Pak. Orang Kristen. Jelas dalilnya mulai dari perjanjian lama. sampai Jelas perjanjian dalilnya. baru. Bukan seperti agama Anda. Agama Anda itu kan Iya. yang jelas, Pak. Nah, sekarang begini. Saya tanya nih, Anda kan sebagai pendeta pengkhotbah, saya tanya nih, anggap saya jemaat biasa nih, tanya kepada pengkhotbah, Pak pengkhotbah, Yesaya itu, kitab Yesaya itu menceritakan tentang apa? Ya tentang penebusan, Pak. Yesus mati untuk menebus manusia. Saya bacakan ya, Yesaya 1 ya, saya bacakan. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan tentang Yerusalem. Ada nggak tentang Kristen? Itu bodoh itu, Pak. Setelah Yesus baru ada kekristenan. Lalu Bapak ini. Saya ulang. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya, penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam hal zaman Uzia, zaman Yotam, zaman Ahaz, zaman Hezekia. Nah, sekarang ada nggak zaman Yesus diceritakan dalam Yesaya? Yesaya 53. Tidak ada untuk Yesus, Pak. Baca di Yesaya 51. Yesaya itu hanya bercerita, dengar. Yesaya itu baca di dalam buku Kejadian lagi, Pak. Saya tunjukkan dalam buku kitab Yesaya itu, Pak, hanya menceritakan tentang penglihatan yang terkait dengan Yerusalem dan
dan Yehuda. Terkait dengan zaman Uzia, zaman Yotam, zaman Ahaz, zaman Hizkia, dan zaman raja-raja Yehuda. Tidak ada bercerita tentang Yesus di kitab Yesaya. Itulah makanya Bapak nggak memang Kristen, karena Coba Bapak Anda nggak baca Yesaya nomor 1. Coba bacakan saya Yesaya nomor 1, Pak. Bukan Nomor satunya. Yesaya 53. Tidak ada itu, Pak. Kita mulai dari Yesaya nomor 1 supaya kita tahu. Kok dari nomor 1 sudah jelas dari Loh. Itu kan akal-akalan gereja mengambil kitabnya kalau Yahudi. begitu, Pak. Kalau soal itu kita buat, Bapak lebih ngeri agama Bapak. Agama Bapak Kenapa? itu nggak punya dasar. Apa dasarnya kami Al-Quran? Lihatlah itu, Pak. Nah, Apa? Seperti dicomot-comot. Apanya yang dicomot-comot? Apanya yang dicomot-comot? Mana ada kami comot-comot? Justru Bapak yang mencomot di Yesaya 53 untuk agama pagan Bapak. Apa yang ngambil kitabnya orang Yahudi untuk agama Romawi? Untuk apa? Kami itu sejalan, Pak. Sejalan. Sejalan. Ada aja. Kalau sejalan perpuluhan iya. Tapi yang lain tidak ada sejalan Kristen. Sekarang begini, Anda mengatakan keinginan Bapak Elohim itu adalah membunuh Yesus, menyalibkan Yesus. Dalilnya Anda ambil Yesaya 53. Ini Anda mengada-ngada, Pak. Gak ada hubungannya. Berarti Bapak nggak perlu itu, belajar kalilah Bapak dulu. Oke. Sekarang kalau begitu, Nggak percaya. dengarkan saya, Pak. Gantian, Pak. Narasi sendiri, Pak. Oke, yang membawa Yesus sampai ke pengadilan dihukum salib itu, digantung di pohon itu, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi, ahli Taurat. Ada tidak mereka punya alasan menyerahkan Yesus untuk digantung di pohon? Itu karena Yesaya 53. Ada nggak? Kalau mereka tahu pun nggak mereka lakukan, Pak. Pak Timija. Itu setan ditutup Tuhan. Seperti Judas, seperti Bapak juga. Kalau Bapak kenal Yesus itu juru selamat, Bapak sudah mengikut Yesus. Lah, saya ini bukan Bani Israel, Pak. Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Kisah 13 nomor 23. Dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel. Jangan comot satu ayat. Lalu Bapak comot berapa ayat? Ayat kami sangat banyak, Pak. Jadi begini, Pak. Ya. Misalnya kalau Inilah kalau kita berdiskusi dengan pembohong ya. Enak kali yang ngomong ayat kami banyak kali katanya. Mana ayatnya? Anda cuma mencomot dari kitabnya orang Yahudi. Yesaya 53. Di mana Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus. Malu-maluin. Itulah kebodohan Bapak sebenarnya. Kok jadi saya yang bodoh? Berani tidak Bapak baca Yesaya 1? Karena Bapak tidak kenal bahwa Yesus itu untuk seluruh dunia. Mana dalilnya? Mari saya bacakan ini, Pak. Silakan. Yohanes pasal 3:16. Iya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Lucu. Supaya setiap orang yang percaya. Oke, percaya sebagai mereka tidak binasa. percaya sebagai apa? Maksudnya? Ya, maksudnya. Alamak. Pura-pura bingung dia. Oke, bentar Bang bentar ya. Atau Pak Sembiring minum dulu, kita sapa dulu nih Pak Makim Pos. Iya. Halo, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Iya, sore Pak. Ya, sore Pak. Umuran ini, guru. Ini- Pengajar juga kayaknya. Umuran. Ini Ya, ya, apa? ya. Jadi saya tadi Iya. enak mendengarkan pertanyaan Bang Cuma, Iya. bertubi-tubi gitu kan. Cuman satu aja Pak, tapi Bapak ini nggak bisa tunjukkan jawabannya. Iya, yang apa itu Pak?
Saya tanya dalilnya. Yang pertama saya minta dalilnya tadi, di mana kemudian Bapak menginginkan apa tadi? Pertanyaan saya yang pertama apa tadi? Ada yang ingat nggak? Yang saya minta dalilnya. Tidak ada kawin mengawin di surga. Ah ya, tolong tunjukkan dalilnya di mana di kitab saudara nih. Tidak ada kawin mawin di surga. Mana dalilnya? Di Matius 22. Matius Matius 22 nomor berapa? Ayatnya saya tidak bisa bawa apa, kalau saya buka nanti mati ini. Ini seorang Cuma pendeta satu kok HP nggak saya. hafal dalilnya. Gimana ini? Ya, kami kan tidak menghafal-hafal. Ya, Otak kalau saya tidak hanya menghafal itu. berarti tidak cinta terhadap kitab. Tidak. Tapi tidak. kalau Jadi, dalil perpuluhan Bapak tahu? gini, jadi aman dulu, jangan terlalu nafsu, jangan nafsu kali. Jadi gini, kami orang Gimana? Kristen sesuai dengan Roma pasal 10 ayat 3. Oh, Paulus. Tidak boleh menghafal tanpa mengerti. Yang penting iya, mengerti itu. Ya, Jadi boleh mengerti tanpa menghafal. Itu gimana ceritanya mengerti tanpa menghafal? menghafal itu kan anak SD, tidak boleh mengerti. Tidak boleh dimengerti. Kalau orang sudah menghafal Dihafal-hafal pasti saja. mengerti. Kalau tidak menghafal bagaimana mau Tidak. mengerti? Sejarah itu sudah diajarkan kepada kelas 1 SD. Tapi tidak dimengerti. Nah Sejarah. sekarang Bapak mau menjelaskan apa kalau dalilnya Anda nggak tahu? Dalilnya Matius 22 ayat Oh ya, berapa? apa? Percakapan dengan orang Saduki. Saya tidak bawa Alkitab di rumah orang Ya, lain ini. inilah celakanya. Katanya mengerti. Ya, jadi mengerti. kamu tidak mengerti intinya. Loh, seperti tidak mengerti ini. lah Bapak, dalilnya pun tidak tahu, apalagi ngerti, kan lucu. Loh, kan ayatnya kalau saya bawa Alkitab kan saya buka. Itu Nah, sekarang kalau Anda itu tidak hanya buka, bermain berarti Anda tidak kata-kata. mengerti. Gimana dong? Tokoh publik seharusnya Anda itu atur pola bahasanya, jangan dinilai orang nanti berdebat anak kecil gitu. Ya justru Diaturlah abang pola ini bahasa, yang lebih seperti intelek anak sedikit. kecil. Anda mengerti tapi Anda tidak Tidak. tahu dalilnya di Tidak. mana. Saya tahu dalilnya, tapi tidak hafal ayatnya. Kebetulan saya tidak bawa Alkitab di sini. Kalau Anda bawa Alkitab di situ, silakan Anda buka orang Saduki di situ, percakapan dengan orang Saduki yang mempertanyakan pada hari kebangkitan siapa yang menjadi suaminya. Itu jawaban Yesus di Berarti situ. Anda di cuma belakangnya. meraba-raba gitu ya? Tidak, sudah Itu hafal-hafal. buktinya. Tapi loh, dan saya sudah sangat paham, tapi saya Sangat otak paham tapi saya tidak ngerti ini, dalilnya. Gimana dong? otak saya ini hanya saya pergunakan, apalagi zaman internet untuk apa menghafal? Lah, Ya kan, ini dihafal sekarang Anda tapi tidak belepotan. mengerti. Untuk apa menghafal? Ya untuk supaya Bapak apa tidak yang belepotan. Ini Bapak saya Apa tanya, yang dalilnya belepotan? berapa? Izin Pak, Anak kecil seperti itu. Kalau ada yang bisa bawa Alkitab di situ, tapi kawan saya nggak ada yang bisa Nah, membantu itu saya buka dia. Alkitab. izin Pak untuk kamera kita ada di sebelah kanan. Nanti kalau sudah tidak sanggup silakan lambaikan sebelah tangan ya Pak. Seorang pendeta dibilang gitu kan malu, Pak. Karena Pak Sembiring tadi sudah lambaikan tangan sebelah kanan. Dan dia sudah turun. Gimana dong? Ya, kalau seperti Atau ini minta memang- diajarin, kalau minta diajarin saya kasih. Matius 22 nomor 30, Pak. Kan Ya, ini kalau soal- memang begitu pola diskusi Anda, ya saya pun ya sudah, berarti beda kelas gitu loh. ya beda kelas lah, Pak. Saya yang tahu, Bapak nggak tahu. Iya, dari cara Anda saja bicara ini saya sudah tahu. Hanya seperti Bagaimana anak kecil, mungkin berdebat. orang yang akan menilai siapa yang paham Bible, saya atau Anda, itu loh. paham Bible, menghafal kitab Anda saja apa Anda hafal-hafal? Ya, Tidak dimengerti. mulai ngaco. Sekarang gini, saya saya sudah kasih mengerti Alkitab gini, ini saudara, semua. saya sudah ngajarin Anda Matius 22 nomor 30. Nah, sekarang apa yang Anda pahami di data itu? Biar tak ajarin, silakan. Di situ kan jelas jawaban Yesus. Apa tuh? Anda tidak mengerti kuasa Allah. Anda bukan pada hari begitu. Kebangkitan nanti tidak ada kawin mengawinkan. Saya tepuk tangan untuk Bapak. Pintar Bapak.
Di mana Tidak tidak ada ada kawin-mawin? Di surga atau di masa kebangkitan? Anda tahu masa kebangkitan itu? Ya. Orang bangkit di surga atau bukan di surga? Anda tahu ada kebangkitan? Biar Saya ajarin. tahu kebangkitan itu adalah keluarnya manusia dari alam kubur. Ketika orang ya. keluar dari alam kubur, apakah sudah di surga atau belum? Ingat Pak ya, anastasis itu artinya bukan di surga Pak. Anastasis Iya. itu, atau Saya jangan-jangan tahu, Anda itu nggak tahu juga pertanyaan. anastasis. Pertanyaan Bahaya ini. Anda itu sama seperti pertanyaan anak saya yang masih kelas 6 SD. Apa katanya? Saya berbicara hari kebangkitan, langsung ditanya surga. Memang anak kecil nggak tahu urutannya kan. Jadi dunia ini sudah berakhir, aktivitas di dunia ini, aktivitas kerohanian lah, aktivitas Yeah. kerohanian, hitung-hitungan surga atau neraka sudah selesai pada hari kebangkitan. Mati meja. Yang saya tanya, hari kebangkitan itu, sabar. Hari kebangkitan itu, orang bangkit keluar dari kubur itu langsung bangkitnya sudah di surga atau belum? Di bumi dong, di bumi. Bangkit dari kubur. Di kuburnya di bumi, masa bangkitnya di surga? Oke. Gimana? Berarti kalau bangkitnya di bumi, pada saat keluar dari kubur, di situ kawin atau tidak? Mulai dari situ tidak ada lagi. Mana dalilnya Kan tidak ada yang kawin di dipertanyakan pada hari surga? kebangkitan. Mana dalilnya tidak kawin di surga? Kan yang saya tanya, mana dalilnya tidak kawin di surga itu mana? Iya, makanya saya nilai logika Anda itu ini harus diminta bagaimana ini? kepalanya. Anda Ini tunjukkan mengatakan ayam, mana buritnya, mana kakinya, mana Ini itunya, harus alasan dibunuh alasan satu-satu. kepepet ya begini, bawa-bawa ayam. Begini Iya. Pak Pendeta, dengarkan saya nih. Ya Iya, meskipun saya- Anda itu pendeta, tapi Anda wajib belajar sama Bang Suma. Begini. Dengarkan Matius dulu. 22, Dengarkan dulu. dengar. Jangan jadi murid yang ngeyel, dengar. Matius 22 nomor 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin. Memang betul. Pada waktu kebangkitan orang tidak kawin. Masa orang keluar dari kubur langsung cari pasangan? Mana pasanganku? Mana pasanganku? Itu namanya kayak ayam turun dari kandang. Oh. Alamak, Maka- ini aja ndak makanya- paham ente. Ajarkan jemaahnya pada saat orang bangkit dari kubur memang belum di surga. Orang masih di padang mahsyar, kita mau dihakimi. Masa bangkit dari kubur lantas cari pasangan? Loh, yang Anda tanya itu kitab Anda atau kitab saya? Ini kitab Anda yang berkata, Matius 22 nomor padang 30. masar? Kok padang masar? Apa itu? Nggak kena tahu. nggak Orang itu padang kebangkit. Sekarang saya tanya, pada saat orang bangkit Pak, itu dihakimi dulu. Baru ke surga atau ke neraka. Betul atau tidak? masar? Tidak. Nenekmu kiper, pendeta kok kayak gini. Iya, Mama, Anda lah yang dihakimi dulu nanti 1000 tahun Nenekmu kemudian. kiper. Baca nih, tak ajarin. Baca Yohanes nomor 5. Yohanes 5 nomor 29. Baca. Mama, lihatlah jemaah semua nih, orang Kristen. Pendetamu aja ku tatar di sini. Tahun kemudian bangkit untuk dihakimi. Nah, dan ini masuk selevel neraka, pendeta pun gitu. ku tatar di sini. Kayak mana orang Indonesia, Entah. Kristen Indonesia nggak takut sama Bang Suma. Pendeta aja dipermalukan kayak gini. Bang Suma. Coba. Anda mengatakan setelah kebangkitan itu tak ada penghakiman. Ini Anda belajar dari mana? Itu tak ada. Yohanes 5:29 kata Yesus. Orang bangkit keluar dari kubur, yang baik akan dihukum sesuai dengan kebaikannya, masuk surga. Orang yang jahat bangkit untuk dihukum, berarti ada penghakiman. Untuk membedakan antara orang itu baik, orang itu jahat, itu ada penghakiman. Diadili berdasarkan perbuatan masing-masing. Piye to papa? Jadi orang baru bangkit dari kubur itu memang tidak kawin-mawin seperti malaikat di surga. Tidak ada kawin-mawin pada saat kebangkitan. Itu Seperti betul. malaikat di sorga ya. Iya, Anda akui kata juga kitab ya, saudara. seperti malaikat di sorga ya. Malaikat di surga emang kawin? Loh, iya. Iya lagi kan? Kalau sudah seperti malaikat, kapan kawinnya lagi gitu?
dengan bidadari gitu. Kalau sudah Pada seperti saat malaikat, kita kawinnya dengan bangkit, bidadari Pak, gitu. pada saat kita bangkit itu tidak ada kawin mawin karena kita belum ke surga. Itu ada kawin mawin. Kan seperti malaikat. Kalau sudah Pada saat seperti malaikat, kebangkitan manusia sesudah itu tidak masih ada kawinnya. kawin mawin seperti malaikat di surga. Emang bapak malaikat? Iya, jadi sesudah itu seperti Iya, malaikat iya. tidak seperti manusia lagi. Seperti Dari tadi Anda. iya. Bapak sekali lagi tak Oh, iya. tak ajarin. Jangan iya terus, Pak. Jangan iya terus. Seperti malaikat. Pak, di surga itu Sesudah seperti malaikat, Pak, di surga sesudah itu di sorga nanti balik lagi seperti manusia yang ngacang terus gitu. Oh iya, karena Yesus pun mengajarkan itu. Matius 19 nomor 29. Barang siapa yang meninggalkan istrinya di dunia, dia akan mendapatkan istrinya nanti di surga 100 kali lipat. Hafal bahasa hujat hafalan itu aja sudah puluhan tahun nggak kena. Mana jawaban Anda? Mana jawaban Anda? Ya ampun, jangan diputar balikan ayat itu. Mantai meja. Mana jawaban Anda? Matius 19 nomor 29. Siapa yang meninggalkan istrinya di dunia, dia akan mendapatkan istri 100 kali lipat di surga. Ayo. Dia katanya meninggalkan istrinya di dunia. Di dunia. Nanti di surga Anda mendapatkan 100 kali. Jangan diputar-putar lah Alkitab kami. Yang benar membacanya, yang benar. Dinda Supaya Jibril jangan nampak dusta Anda. Yang benar membacanya ya. Siap. bisa buka ini, Dinda buka kamera, tunjukkan Matius 19 nomor 29. Inilah kalian pendeta untuk perpuluhan aja terus kalian berkhotbah. Sekali-kali ajarin kalian punya jemaat itu untuk waras. Iya. Jadi iya apa? kami sudah waras. Kalau waras, kenapa Anda mengajarkan menyembah manusia? Waras menyembah manusia. Mana? Mana ada menyembah manusia? Tapi Yesus itu ketika apa? Yesus itu di apa? dunia. Loh. Yesus di dunia ini disembah orang tetapi tidak pernah dimintanya. Kalau Yesus sendiri mengajarkan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Terus kenapa kalian menyembah Yesus? Kami belum menyembah Yesus sekarang, tetapi pada waktu itu di sana orang yang tahu siapa asal usulnya banyak yang menyembah dia. Begitu dilakukan mujizat disembah dia, murid-muridnya begitu ada pengakuan disembah dia. Itu. Tapi Yesus itu tidak pernah minta disembah. Dia mengajar di Yohanes 4. Sembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nanti pada saatnya seluruh dunia dan sorga serentak menyembah Yesus pada saatnya. Pada hari kebangkitan itu loh. Apa? Kebangkitan itu di surga bukan kan? Tidak ada Di dalilnya bumi, kan? di bumi. Tidak ada dalilnya kan? Apa nggak ada dalilnya? Tidak Emang ada dalilnya, satu-satu ayat tidak ada yang- kawin mawin. yang ada di comot-comot surga. itu. Yang ada comot-comot itu. Anda kan cuma Mana dalilnya mencomot-comot. tidak ada kawin mawin di surga? Mana dalilnya? Yang tadi kan kata-kata Yang Yesus tadi itu. itu masa kebangkitan. Makanya. Cahayu. Makanya saya kaitkan tadi kedatangan Tuhan dengan kebangkitan orang mati. Anda tidak ngerti. Apa Anda omong? tidak mengerti. Apa omong? Mana dalilnya? Ini sudah ditunjukkan di kamera ini. Nih, Yesus kemudian menjanjikan tuh 100 istri untuk di surga. Mau diapain itu istri 100? Mana 100 istri? Mana 100 istri? Jangan diputar-putar dong sesuka Anda. Enak-enak saja. Ini apa, Pak? Eh, Ini apa, Pak, tulisan? Itu apa itu? Apa itu? Saya nggak tahu terjemahan apa ini. Makanya jangan hanya perpuluhan aja, Nah, belajar. ini Kellingkert 1879. Nih, apa dia, Pak? Maka barang siapa, baca dek dari Maka barang Jadi- siapa yang jadi telah kami- meninggalkan rumah atau saudara laki-laki Anda- atau saudara perempuan atau ibu bapak atau anak bini atau apa nih? Oleh karena namaku, bahwa orang itu akan beralih 100 kali ganda dalam lagi hidup yang kekal akan warisannya. Berarti bini, ini anak bini.
Nah, yang di 4 ini bini juga nih. Itu di Makanya TSI, di belajar. TSI juga ada itu. Atau mau ke manuskripnya juga bisa kita. Logika. Logika. Manuskrip ngomong. Aduh, waduh. Ya, Anda putar-putar. Jadi Anda Ini Bible. Iya, terjemahan yang Anda gunakan itu Anda cocok-cocokkan supaya ada seks di sorga gitu. Iya. Ini ucapan Supaya- Yesus loh, Pak. Karena kami kalau tidak yang kenal tidak ada seks bidadari. itu di surga Anda yaitu neraka. Yang ada perang Iya, naga. Jadi pada hari kebangkitan kami seperti malaikat hanya bisa berhubungan seks dengan bidadari gitu. Iya. Sudah Ini dibilang Yesus. seperti malaikat. Pak Sudah Pendeta, dibilang ini seperti Yesus. malaikat. Pak Pendeta, Anda tidak percaya Yesus? Loh, Yesus itu Yesus kami loh. Nah itu Bukan makanya Yesus Anda tidak percaya. Bukan Yesus Anda itu. Anda tidak percaya. Apa yang Anda tidak percaya? Ini Yesus mengatakan menjanjikan 100 istri. Kenapa Anda nggak percaya? Logika liar Anda yang saya tidak percaya. Lah ini ucapan Dan- Yesus, Pak. Gunakan terjemahan yang benar. Gunakan terjemahan. Jangan terjemahan. Masuk ke manuskrip tertua. Silakan, Dinda. Kita ajarin anak-anak ini. Kok anak-anak? Pak Pendeta ini. Sorry. Kok anak-anak? Sorry. Saya nganggap anak-anak tapi karena ilmunya, jadi saya anggap anak-anak. Tapi kalau usia memang Bapak udah tua. Silakan. Kita ajarkan anak-anak kita ini kemudian untuk belajar Bible. Kita ajarkan anak-anak kita. Waduh, internet. Nah, ini dia. Tuh, Yang manuskrip. dewasa sedikitlah caranya yang dewasa. Ya Bapak saya anggap anak-anak karena ilmunya Pak. Jangan tersinggung lah kata-kata. Karena ilmunya Bapak yang masih awam tentang Iya. Bible. Kata-kata Anda ini ya Itu orang untuk yang memicu begini, Bapak bukan untuk belajar. saya. Apalagi Bapak Sudah siap seorang pendeta menghadapi. kan. Anda seorang penginjil. Supaya Anda Hadapi, itu terangsang untuk melakukan seks, untuk melakukan belajar. Supaya Anda belajar. Masa kita yang ngajarin Bapak kan malu-maluin. 1135 ahi kodenya. Oh, 35. 1135 kodenya itu. Kodenya. Terus terang. Nah, itu manuskrip Pak tertua. Itu ya, belajar Pak ya, jangan malu-maluin Pak. Iya, tapi otak Anda itu, otak liar, logika liar Anda itu jangan menyebut 100 istri. Ini tertulis Mbak Ayu, tertulis di kitab 100. Anda yang lebih tua dari terjemahan Mbak Ayu. 100 Alamak. istri disebut di situ. Iya. Alamak. Anda yang bahasa itu Inggrisnya. diajarin cuman terjemahan baru, makanya Anda sesat dan menyesatkan jemaat. Belajar Pak. Anda yang dapat perpuluhan, kami yang dapat capeknya. Iya. Sabar ya, Pak, ya. Anda buka-buka kitab kami untuk Ya. Untuk apa? memuaskan nafsu debat Anda, nafsu. Lah, kami Nafsu berdebat itu pakai ilmu, Cak Ayu. Nggak seperti Anda, cuman modal perpuluhan aja. Habiskan air liur depan jemaat 1-2 jam, 3 jam, di situ perpuluhan masuk. Kami pakai ilmu, nggak dibayar, gratis. Iya. Anda Gimana dengar sih? perpuluhan dari mana? Kapan? Berapa orang? Alah, pendeta nggak usah yang pernah malu-malu Anda dengar lah, Pak. berbicara perpuluhan? Nggak usah Artinya malu-malu. Anda ini berdusta sekarang. Nggak usah malu-malu. Wong pendeta Gilbert itu menghina kami karena 2,5%, pura-pura nggak lihat. Nah, pendeta 10% itu dari mana dalilnya? Iya, karena Anda hitung-hitung kan, makanya karena ada Iya, kok jadi hitung-hitung. Anda dilanda Sih. roh cinta uang, makanya Anda menghitung uang Yang orang perpuluhan lain. itu yang cinta uang. Saya mana ada kasih uang kok saya? cinta uang? Nggak ada. Firman Justru saya yang keluar Tuhan, uang. kok. Firman Enak aja. Tuhan, kok. Udah, Firman konsentrasi Tuhan. kita di sini, Dek, Adek, kita konsentrasi sini, Dek. Ini interlinearnya Pak ya. perhatikan And everyone itu, Dek. has left house of the brothers or sisters of fathers or mothers or ini apa tulisannya nih? Apa tuh? Ya, all wife. Apa artinya? Dia meninggalkan istri. Nah, istri. Dia akan Iya, mendapatkan terus- apa? Lands of forsake of my name 100-fold. Nah, itu artinya apa? Artinya apa? Iya, tapi yang ditinggalkan itu apa? Istri, hanya istri. Hanya Istri. istri. Dan Ya, diganti? kalau meninggalkan istri, mendapatkan berapa istri? Anda tidak tahu itu apa kata-kata angka itu.
angka itu. Udah ketabok, Anda nggak tahu. Yesus Bukan. mengatakan barang siapa meninggalkan istrinya di dunia ini demi aku, demi Elohim, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat di surga. Ayo. Iya, yang ada di yang ada 100 istri. Nah, menyangka Padahal lagi. di pikiran kami 100 itu dijelaskan. Saya tidak begitu. peduli dengan pikiran adek ini. Ini dalil. Konon ceritanya ini ucapan Yesus. Tadi katanya adek Ya, mengatakan memang Anda tidak percaya peduli. kepada Yesus. Kok adek sekarang jadi Karena pikiran bandel Anda sih, kan Dek? hanya Dek. untuk apa? Adek. Untuk menghujat lah. Untuk menghujat lah. Adik kecil. Tadi katanya adik ngaku percaya kepada Yesus, selamat. Ini Yesus mengatakan 100 itu kok adik nggak percaya? Mau permen? Ya, ampun. Ini Ya, saudara ya ini memang. percaya Yesus atau apa sih, Dek? Dek. Saya memang baru sekali ini menghadapi orang seperti Anda ini. Ya karena memang yang baru kali ini bergerak seperti Anda anak kecil. berdialog, Tapi saya sudah berpengalaman berdialog dengan waktu orang yang SD. lebih paham Bible dari Anda. Selama ini kan Anda berdiskusi dengan Waktu jemaat. SD Jemaat tahu saya- apa? Waktu SD saya sudah berdebat seperti ini polanya. Dari segala cara dicari-cari. Jadi dalil tadi itu menurut adik salah. Konsisten tema loh. Menurut adekku ini yang baru kena puber ini salah tadi dalil itu salah. Omongan Anda dan logika liar Anda yang sesat. Alkitab Ya itu udah, tidak saya salah. liar, saya sesat, oke. Tapi pernyataan Yesus tadi itu salah. Tidak salah. Oh, logika Tidak saya yang memahami. salah. Logika liar Anda yang Berarti salah. pengikut Yesus nanti akan mendapatkan 100 istri. Masalahnya ente bukan pengikutnya, Cak Ayu. Jadi Anda tidak dapat 100 istri karena Anda bukan pengikut. Jangan GR. Iya, jadi pengikut Yesus itu siapa? Orang Yahudi lah, Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 15 nomor 24. Ente Iya, bukan betul. Bani Israel ente. Iya, jadi Nah, orang iya, gitu Israel dong. orang Israel itu diterima apa enggak? Diterima, yang percaya kepada Yesus diterima dong. Iya, lalu mereka tidak percaya. Percaya, yang percaya, Selanjutnya penerusnya yang percaya Anda, diterima. agama Anda. Yang tidak percaya tidak Agama diterima, yang percaya aja. Jadi agama Anda penerusnya. Saya dengan Israel Yesus itu pilihan tak ada Tuhan, hubungannya, Pak Ayu. Tak ada hubungannya. Israel itu pilihan Tuhan sejak Nah, terus Abraham, Anda loh. apa? Kristen itu pilihan siapa? Sesuai amanat agung menjadi iya loh, amanat agung itu loh. Amanat agung itu diberikan oleh Yesus sesudah bangkit loh, sesudah dia disalibkan. Marah-marah. Saya tanya, Israel itu Ya. Bani Yakub pengikutnya Nabi Yesus. Nah sekarang Kristen ini pengikutnya siapa? Siapa bilang pengikut Israel? Loh, Bani Israel itu Anda tahu pengikut arti pengikut Yesus. Ajaran Yesus belum diterima. Jadi menunggu, makanya terbuka amanat Menunggu agung para untuk pendeta bangsa muncul kafir. ngajarin perpuluhan gitu, baru diterima. Menunggu bangsa Israel. Makanya Anda harus tahu di Roma pasal 11 itu dijelaskan Apapun surat Roma kesempatan Anda bagi bawa-bawa. bangsa kafir atau non Israel diberikan hanya untuk menunggu mereka memanggil Yesus. Kalau mereka sudah memanggil Yesus, nanti percaya Yesus, menerima Yesus, Menerima adalah sebagai Mesias yang mereka menerima tunggu-tunggu. sebagai apa? Menerima sebagai apa? Terserah mereka sebagai yang penting Mesias yang mereka tunggu. Tetapi Nah, berarti mereka akan mendapatkan 100 istri nanti mereka itu. fokusnya ke seks saja, selangkangan Nah itu saja dalilnya fokus. tadi, Pak. Anda ini selangkangan aja, umat selangkangan. Jangan salah, aja. Pak. Kalau tidak ada Surga, dunia, selangkangan, akhirat. Tuhan Anda Sudah tidak ada. Sudah di dunia poligami. Keluar Yesus satu, juga masuk mengajarkan satu, keluar poligami satu, di masuk dunia, Pak. Pak, Keluar Yesus satu, mengajarkan masuk. poligami di dunia. Nah, Anda nggak logika tahu lagi sesat kan? Anda Nangis lagi logika kan? Logika sesat Anda lagi. Diputar-putar. Anda nggak percaya lagi kan? Kalau Yesus mengajarkan poligami di dunia kan?
Ayo. Anda yang berbicara itu sudah pasti logika sesat. Dinda Jibril, kerja lagi dekku. Lukas Siap. 18, nomor 29, nomor 30, kena lagi deh. 18. Hafalan udah puluhan tahun ini dihafal-hafal. Lukas 18, Ayat ini nomor sudah puluhan tahun, nggak 29 kreatif. sampai Dihafal. 30, kena lagi deh. Iya. Dihafal. Yesus mengajarkan poligami, Pak, dan tidak ada batas. Iya. Nangis lagi deh pendetaku ini, adikku Iya. sayangku imut-imut. Iya. Kan